Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPA, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup tentunya memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut dengan habitat. Misalnya habitatnya adalah hutan. Maka hutan tersebut harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam hutan tersebut dapat melangsungkan hidupnya. Keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hewan dan tumbuhan. Tujuannya adalah agar yang pertama tidak punah. Yang kedua, kita dapat terus memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanan manusia. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen ini berhubungan dengan rantai makanan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita terus menggunakan hewan dan tumbuhan dalam penelitian, dalam riset-riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan? Yang pertama, kita harus memahami pentingnya pelestarian hewan dalam hal cara merawat kebersihan dan kesehatan hewan. Kita harus membersihkan, memandikan hewan, kita harus membersihkan tempat tinggalnya juga, kita juga memberikan makanan, memberikan minuman, sesuai dengan jenis makanan yang cocok bagi hewan tersebut. Kita juga menyediakan tempat atau kandang yang sesuai dengan ukuran hewan tersebut. Lalu ketika hewan sakit, kita juga bisa membawanya ke dokter hewan. Nah, itu cara memelihara hewan peliharaan di rumah. Nah, bagaimana jika hewan tersebut adalah hewan langka? Jika hewan langka, maka kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut. Kita menjaga mereka untuk tetap hidup di habitat aslinya. Kita juga harus mendukung aktivitas pelestarian hewan langka, misalnya dengan tidak memelihara hewan langka di rumah. Jika kita seandainya memelihara hewan tersebut di rumah, maka kita harus berhenti dan kita harus menyerahkan hewan langka tersebut ke lembaga yang berwenang, yaitu Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Yang kedua adalah membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Tujuan dari penangkaran ini adalah agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Biasanya penangkaran ini dilakukan dari hewan-hewan yang baru lahir, hewan-hewan yang masih kecil. Nah, nanti setelah cukup umur, maka hewan ini akan dilepas ke alam yang bebas agar mereka bisa hidup secara bebas, secara alami. Lalu ada dua jenis penangkaran hewan, yaitu secara in situ dan ex situ. In artinya di dalam, ex artinya di luar. Penangkaran hewan secara in situ yaitu penangkaran hewan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya hutan lindung, cagar alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional. Misalnya harimau Sumatera. Maka penangkaran secara in situ-nya berarti kita melakukan perlindungan harimau
Di Sumatera, kita melakukan pelestarian di habitat aslinya. Lalu penangkaran hewan secara ex situ, yaitu penangkaran hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya di kebun raya, di kebun binatang, di taman safari, dan tempat yang lain. Misalnya, gajah. Kita bisa melakukan penangkaran gajah, pelestarian gajah di kebun binatang, bukan di habitat aslinya. Nah, ini ada banyak sekali hewan langka yang ada di Indonesia dan tentunya sangat unik. Yang ketiga, tidak melakukan perburuan liar dan melakukan jual beli hewan langka. Nah, ini merupakan suatu pelanggaran tentunya ya. Ada undang-undang yang mengatur tentang hal ini, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 pada pasal ke-19 bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, termasuk di dalamnya memburu hewan. Nah, karena ketika melakukan tindakan ini, maka akan ada sanksi yang didapatkan, yaitu berupa bisa hukuman penjara maupun denda senilai dengan apa yang sudah pemburu itu tangkap, akan disesuaikan dengan besarnya denda yang diberikan kepadanya. Lalu kita akan bahas upaya-upaya pelestarian tumbuhan. Kita juga perlu melestarikan tumbuhan sama seperti kita melestarikan hewan, karena kita pun membutuhkan tumbuhan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, upaya yang dapat dilakukan yaitu kita bisa mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Kita tidak menebang pohon secara sembarangan, tetapi kita melakukan tebang pilih, yaitu dengan memilih tumbuhan yang memang sudah layak untuk ditebang. Kita melakukan penghijauan atau reboisasi, kita menanam kembali daerah-daerah lahan-lahan yang sudah gundul. Lalu kita juga melakukan pelestarian tumbuhan secara ex situ dan in situ. Juga kita mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan cara kultur jaringan. Nah, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan, misalnya dengan cara vegetatif alami atau vegetatif buatan, seperti yang sudah kita pelajari di subtema 1. Jadi kita harus terus mengembangbiakkan tumbuhan, apalagi yang kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa terus memanfaatkannya. Pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ ini sama dengan yang hewan tadi. Ya, pelestarian in situ adalah pelestarian tumbuhan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya ada hutan lindung dan cagar alam. Misalnya, bunga Rafflesia arnoldi ini hanya ada di Bengkulu, maka kita melakukan pelestarian tumbuhan in situ. Kita melestarikan bunga Rafflesia arnoldi di Bengkulu di habitat aslinya. Lalu pelestarian tumbuhan secara ex situ, yaitu pelestarian tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya di kebun raya. Contohnya, pelestarian bunga anggrek di kebun raya Bogor. Padahal mungkin anggrek tersebut berasal dari daerah lain, tetapi dilestarikan di kebun raya Bogor. Nah, ini adalah contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia dan sangat unik tentunya karena langka dan karena tentunya sudah sangat sedikit tetapi manfaatnya juga besar. Mengembangbiakkan tumbuhan secara kultur jaringan ini bisa dilakukan dengan
memperbanyak jaringan pada tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ini misalnya pada tumbuhan atau tanaman anggrek. Dari jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan anggrek, tanaman anggrek, ini akan diperbanyak. Sehingga nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang semakin banyak pula. Oke, anak-anak, sekian pembahasan materi IPA tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Terima kasih.